Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Krisna Dendi. Dan di video kali ini saya ingin coba berbagi insight, knowledge, pengetahuan kepada teman-teman akademia lainnya yang saat ini sedang mengerjakan sebuah penelitian, baik itu skripsi, tesis, disertasi, ataupun penelitian apapun. Dan di video kali ini saya ingin berbagi berkaitan dengan research model Canvas. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman akademia lainnya, ketika Bapak Ibu dan teman-teman akademia lainnya saat ini sedang memulai dalam sebuah proses bimbingan ataupun sedang melaksanakan atau ingin memulai sebuah penelitian, alangkah baiknya kita coba untuk memetakan penelitian tersebut sebelum kita lebih intens kepada supervisor, pembimbing, promotor, kopromotor untuk mendapatkan insight supaya pada saat diskusi teman-teman sudah punya data, punya bahan yang ingin di-sharingkan. Nah, oleh karena itu, di video kali ini saya ingin berbagi berkaitan dengan research model Canvas. Dan di dalam research model Canvas ini, Bapak Ibu dan teman-teman akademia lainnya akan ada 6 kolom, ya, 6 tabel, 6 kotak di dalam satu tabel ini yang akan kita isi. Jadi, poinnya adalah ketika kita ingin membuat sebuah penelitian, alangkah baiknya kita membaca terlebih dahulu, kita mempelajari topik apa yang ingin kita teliti, masalahnya itu seperti apa, teori apa yang ingin dipakai, tujuan penelitiannya itu bagaimana, kebaharuannya seperti apa yang membedakan dengan penelitian sebelumnya, metode apa yang dipakai, dan judul penelitian kita ini bagaimana. Nah, di video kali ini kita akan belajar bersama-sama menggunakan artificial intelligence, beberapa AI bisa kita pakai untuk memetakan penelitian kita menggunakan research model Canvas. Nah, sebelum masuk, pertama-tama ketika Bapak Ibu dan teman-teman akademia bingung kebaharuan itu seperti apa, kebaharuan kalau bisa dikategorikan totally ada 3 hal. Ada low novelty, ada middle novelty, dan high novelty. Nah, khusus untuk kebaharuan low novelty, ini di breakdown menjadi 2 bagian. Ada objek penelitian dan waktu penelitian. Misalkan objek penelitiannya di penelitian sebelumnya, objek penelitiannya di perusahaan farmasi. Nah, di penelitiannya Bapak Ibu dan sekalian, objek penelitiannya di perusahaan manufacture. Nah, itu udah merupakan suatu kebaharuan untuk melengkapi pengetahuan-pengetahuan terdahulu. Waktu penelitian, misalkan di penelitian sebelumnya dilakukan di tahun 2022. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Bapak Ibu dan teman-teman akademia lainnya dilakukan di tahun 2024 ini, misalkan. Kemudian ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu middle novelty. Pendekatan risetnya seperti apa? Ya, apakah pendekatan risetnya menggunakan pendekatan kuantitatif, ya menggunakan regresi atau SEM, ya, ataukah pendekatan penelitiannya menggunakan kualitatif, ya entah kualitatif case study, grounded theory, studi kasus deskriptif dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga dilakukan pendekatan middle novelty-nya, populasi dan sampel penelitiannya, misalkan di penelitian sebelumnya populasi dan sampelnya hanya 50 ataupun 100. Nah, di penelitian Bapak Ibu sekalian, menggunakan yang populasi bahkan sampelnya lebih besar lagi. Populasinya bukan hanya di satu wilayah atau di satu perusahaan, tetapi di banyak perusahaan dan sampelnya itu banyak. Lebih dari 100, 200, 300, 400, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yakni teknik pengambilan sampel. Misalkan di penelitian-penelitian sebelumnya dia menggunakan snowball, ataupun probability sampling gitu ya. Nah, di penelitian ini Bapak Ibu mengambil convenience sampling or purposive sampling yang bisa menjadi suatu kebaharuan. Kemudian eh, tingkatan lebih atas lagi yakni untuk mencapai high novelty. Ya, di dalam high novelty bisa jadi kita menggunakan teori yang berbeda sebelumnya. Misalkan kalau di MSDM karena basic saya di MSDM, di penelitian sebelumnya saya menggunakan teori plan behavior atau TPB. Kemudian di penelitian ini saya menggunakan di luar dari teori plan of behavior. Kemudian yang ke selanjutnya di high novelty ada model analisis yang berbeda, ya.
Model analisis berbeda, misalnya pendekatan inferensial, ya. Kemudian ada yang kuantitatif, bukan yang inferensial dan lain sebagainya, karena model analisisnya itu banyak, gitu. Kemudian based on dari model penelitian. Nah, saya coba tunjukkan pada Bapak Ibu sekalian model penelitian. Misalkan di dalam model penelitian itu di model penelitian pertama yang kita temukan contoh ya. Di sini ada 3 variabel H1, H2, H3. Ya, dengan diversity management, kemudian ada work environment sama employee performance. Total ada 3 hipotesis. Misalkan di penelitian pertama. Kemudian di model penelitian yang kedua kita lihat lagi, misalnya ambil lagi tetap diversity management, kemudian ada employee performance, tapi bukan work environment, ternyata ada OCB dengan 3 hipotesis lagi. Nah, kemudian kita coba kembangkan, ya, kita coba kembangkan. Ini model penelitian yang kita usulkan. Contoh model penelitian yang kita usulkan di sini, kalau tadi 3 variabel, kalau sekarang misalkan 4 variabel, ya, di mana model penelitiannya menggabungkan atau coba mengintegrasikan antara ada OCB, work environment, diversity management kepada employee performance. Nah, itu merupakan suatu kebaruan juga dengan kita menambahkan satu variabel lain dengan mengintegrasikan penelitian A, penelitian B, kita coba kembangkan lebih deep lagi atau lebih dalam lagi. Nah, kemudian selain itu, selain model penelitian, kemudian ada variabel yang berbeda. Ya, dari variabel yang berbeda yang tadi ya, model penelitian pertama work environment tapi nggak ada OCB. Di yang kedua work environment digantikan OCB. Kemudian kita ganti model penelitian. Kita jadi 4 variabel dengan 1, 2, 3, 4, 5 hipotesis. Ya, bisa juga kalau misalnya ditambah pengaruh tidak langsung bisa menjadi 7 hipotesis. Gitu ya. Nah, kemudian kaitannya dengan AI. Nah, AI kita bisa menggunakan untuk em, apa namanya Humata, kemudian kita bisa menggunakan Space ya, Space untuk membaca PDF yang Bapak Ibu dan rekan-rekan akademia lainnya ini em, apa namanya mengambil satu jurnal referensi ya, mengambil satu jurnal referensi kira-kira topik apa yang ingin saya capai, penelitiannya seperti apa, pendekatannya seperti apa, kita bisa memanfaatkan AI tersebut. Ya, kita bisa memanfaatkan AI tersebut untuk melihat atau untuk mendapatkan insight kira-kira topik penelitian apa yang ingin kita pakai, tujuannya seperti apa, pendekatan metodologinya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, ini yang bisa kita pakai Bapak Ibu dan teman-teman akademia lainnya. Nah, contoh misalkan kita pakai Humata, Bapak Ibu tinggal masukkan PDF-nya, kita ambil contoh untuk menjawab research model Canvas yang tadi. Ada topik, ada masalah, ada teori, ada tujuan, kebaruan, metode. Nah, saya coba ambil 5 pertanyaan ini yang saya bold gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, teman-teman sekalian bisa dikembangkan lagi, entah state of the art, empirical gap-nya, research gap, definition or theory, relationship, kemudian what is the result hasil penelitian dari PDF tersebut atau penelitian tersebut maksudnya, kesimpulannya seperti apa dan implikasi penelitian itu seperti apa. Nah, kita ambil contoh misalnya 5 pertanyaan ini untuk kita masukkan di dalam research model Canvas. Ya, kita ambil contoh misalkan di sini kita copy, kemudian kita pindahkan ke Humata ya. Kita enter ataupun ke si Space sama aja. Ini saya pakai Aaron Sio. Ini pun sama ya. Bapak Ibu bebas memilih entah memakai Humata atau si Space gitu. Nanti kita akan lihat sama-sama di dari PDF ini untuk mengembangkan kira-kira dapat insight. So, bukan hanya satu jurnal aja yang Bapak Ibu dan teman-teman akademia lain untuk mendapatkan insight. Begitu banyak jurnal yang Bapak Ibu coba baca, kembangkan, eh, teliti, memahami supaya bisa mendapatkan insight topik apa yang ingin dipakai, pendekatannya seperti apa.
Nah ya, ini sudah keluar. Kalau kesulitan menggunakan bahasa Inggris, tinggal di translate saja. Misalnya ini, kemudian kita pakai Google Translate, ya. Nah ini akan keluar. Latar belakang penelitian ini fokus latar belakang pribadi, karakteristik keberagaman, teori dasar, apa yang dipakai, tujuan dari penelitian ini, kebaharuan dari penelitian ini, fokusnya pada industri perhotelan Taiwan, metodologinya seperti apa, ya. Ini akan keluar gitu. Kalaupun kita menggunakan ini, ya sama juga, akan keluar juga gitu ya. Menggunakan C-Space. Ada purpose, ada novelty, kemudian ada basic theory. Nah, dia menggunakan the study applied the social identity theory, ya, the social identity theory. Nah, ini basic teorinya. Ya, bedakan antara definition sama basic theory ya, sama basic theory atau grand teorinya. Untuk video saya berkaitan dengan grand theory, middle theory, dan applied theory, silakan lihat di YouTube, di video saya di YouTube saya. Nah, kita ketika kita sudah dapat ini, Bapak Ibu bisa translate, kemudian pindahkan ke Word untuk mendapatkan insight kira-kira topiknya seperti apa. Nah, saat ini saya ambil contoh tadi berkaitan dengan diversity management atau manajemen keberagaman di tempat kerja. Oleh karena itu, kita coba masukkan. Misalnya topiknya diversity management. Masalahnya yang ingin kita angkat adalah based on dari beberapa PDF yang kita baca menggunakan Humata ini. Misalkan di sini Humata di dalam penelitiannya Aaron ini, dia lihat latar belakangnya bagaimana manajer dipengaruhi oleh latar belakang pribadi mereka dan budaya organisasi tempat mereka beroperasi, persimpangan antara karakteristik pribadi dan organisasi, keberagaman konteks ini mengacu pada keragaman karakteristik pribadi dan lain sebagainya. Kita coba lihat di sini misalkan, ya, nih kita ambil contoh misalkan di sini. Oke, coba ya. Penelitian berfokus pada pengujian dampak keberagaman organisasi yang dirasakan terhadap perilaku karyawan industri perhotelan Taiwan, khususnya berkaitan dengan kinerja, perilaku kewarganegaraan organisasi, dan niat berpindah ya. Ada OCB, job performance, sama turnover intention. Ya, di sini totally ada tadi diversity management berarti variabel pertama, job performance kedua, OCB ketiga, dan turnover intention ada 4 variabel nih. Ya. Nah, kita coba tuangkan. Misalkan topiknya diversity management. Masalahnya apa? Adanya diskriminasi dan permasalahan keberagaman di tempat kerja. Bisa jadi topik yang Bapak Ibu dan teman-teman akademia angkat ini yang topik berkaitan dengan pengalaman pribadi atau saat ini menjalankan magang atau saat ini bekerja di perusahaannya itu bisa menjadikan atau mendasari topik Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kebetulan saat ini saya lagi meneliti ini diversity management. So, Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan yang interest ataupun yang memang terbiasa keahlian di situ emang dan basic atau background penelitian Bapak Ibu sekalian di bidang tersebut. Nah, tinggal dimasukkan. Nah, misalkan di sini saya ambil masalah diskriminasi dan permasalahan keberagaman di tempat kerja. Kemudian teorinya ada dua hal. Bisa jadi misalnya saya angkat based on dari institutional theory of diversity management or resource-based theory of diversity management. Nah, ini yang menjadi teori dasar saya untuk menggali lebih dalam untuk peneliti berkaitan dengan diversity management. Kemudian tujuannya apa? Untuk mengurangi praktik diskriminasi di tempat kerja ataupun misalkan menguji diversity management terhadap kinerja, ya. Jadi tujuannya ini yang Bapak Ibu ingin angkat dari penelitian ini untuk apa? Nah, kebahagiaannya misalkan di sini pendekatan holistik diversity management, ya. Ini bisa dikaitkan dengan adanya menguji diversity management terhadap kinerja. Misalnya kita bisa tambahkan sini work environment, ya, environment. Kemudian ada OCB dan misalkan tadi eh kinerja, oh oke, dan OCB ya. Ataupun mau ditambah turnover intention juga boleh. Nah, kebahagiaannya dari tujuan penelitian ini adanya pendekatan holistik diversity management. Kemudian metodenya apa? Kualitatif kah atau kuantitatif deskriptif kah? Nah, ini disesuaikan dengan eh, Bapak Ibu sekalian. Apa yang ingin dipakai? Metodenya seperti apa? Pendekatannya seperti apa?
Ya. Jadi tujuannya ini, kemudian kebahagiaannya kita bisa mengambil atau bermuara dari tujuan karena yang tadi ya, kebahagiaannya bisa diambil dari sini untuk mendapatkan suatu solusi dari saya coba kembangkan dari model penelitian saya misalkan. Di mana tadi model penelitian saya di sini di di sini ada yang model penelitian satu, model penelitian dua. Saya coba bikin model penelitian usulan saya dapat variabel dengan 5 hipotesis. Kemudian dari 5 hipotesis ini saya pengen coba untuk eh, pendekatan holistic diversity management ini kira-kira nanti perusahaan atau organisasi punya kebijakan seperti apa sehingga bisa merangkul karyawan dengan latar belakang berbeda, suku berbeda, ras berbeda, agama berbeda, dan lain sebagainya. Oke, kemudian judul. Nah, dari judul misalkan diversity management sebagai strategi pencapaian kinerja optimal di lingkungan kerja yang multicultural. Nah, kalau judul, Bapak Ibu bisa menggunakan ini, ratu.ai. Nah, kita bisa tinggal ketik aja. Misalnya saya coba contoh dampak diversity management terhadap kinerja karyawan. Ini kita tinggal pilih resmi, ini kita pilih bahasa Indonesia, ataupun kalau mau bahasa Inggris juga boleh. Tinggal klik Go Ratu. Nah, maka akan banyak sekali alternatif pilihan judul, ya. Pilihan judul. Tinggal ambil salah satu yang kira-kira menarik, kemudian tinggal pindahkan ke sini. Nah, ketika Bapak dan Ibu sudah memutuskan, misalnya tadi saya coba ambil ini ya, model penelitian dengan 4 variabel. Bapak Ibu nggak usah khawatir, kira-kira jurnal penelitiannya itu bagaimana, apa-apa saja. Bapak Ibu bisa menggunakan AI lainnya, menggunakan connected papers. Ya, tinggal ketikin variabelnya, diversity management, ada OCB, work environment, employee performance, tinggal enter, maka akan keluar seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, di sini juga ada pemetaannya juga. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat ada pilihan, ada petunjuknya ya. Eh, Tip hold control while clicking a paper to build it in the background. Jadi ketika kita klik control kemudian connected papers, maka akan muncul kayak ada pemetaan. Nah, seperti ini. Jadi di dalam satu penelitian jurnal-jurnalnya apa saja yang dipakai gitu ya. Oke. Kita pun bisa bisa ambil gitu ya PDF-nya. Kita bisa lihat eh, apakah memang sesuai dengan kita yang menjadi bahan dan sebuah referensi kita. Ya, ini contoh aja, Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah ini eh, kita udah dapat research model kanvasnya dari topik, masalah, teori, tujuan, kebaruan, metode, kemudian judulnya, karena kita sudah mempelajari, sudah membaca dan ada kebaruan dari pengembangan hipotesis. Nah, ini yang Bapak Ibu dan teman-teman akademia lainnya pada saat mengajukan proposal ataupun mau studi lanjut, kunci dari research model Canvas ini, Bapak Ibu bisa menjadi bahan diskusi ketika disampaikan kepada pembimbing, promotor, kopromotor, atau supervisor lainnya. So, udah dapat nih topik, masalah, teori, tujuan, kebaruan, metode, dan judul yang ingin Bapak Ibu ingin teliti pada penelitian Bapak Ibu sekalian. Oke, dari saya itu aja Bapak Ibu sekalian di video kali ini berkaitan dengan research model Canvas, pemetaan penelitian. Harapan saya adalah Bapak Ibu sekalian eh, bisa memahami, mendapat insight gambaran mengenai topik apa saja yang ingin dipakai, penelitian apa yang ingin diangkat, dan bisa berguna bagi penelitian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan salam akademia.